Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI di sekolah-sekolah, pernah nggak sih kepikiran apa ya yang jadi fondasinya? Karena ini tuh bukan cuma sekedar daftar pelajaran loh, di baliknya ternyata ada semacam arsitektur hukum dan kebijakan yang wah kokoh banget. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Dan pembahasan kita kali ini bukan asumsi loh ya, tapi benar-benar didasarkan pada sebuah makalah akademis dari UIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi insya Allah apa yang kita diskusikan ini dasarnya jelas, kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ini dia nih roadmap kita. Pertama, kita bakal ngobrolin kenapa fondasi ini penting banget. Terus kita lihat apa aja sih landasan hukumnya. Lanjut, kita kupas pilar-pilar regulasi yang mendukungnya, gimana kebijakan negara ikut ngebentuk arah kurikulum, dan yang terakhir, kita lihat dampaknya langsung di sekolah. Udah siap? Yuk kita mulai. Sip, kita masuk bagian pertama. Coba deh bayangin, kurikulum PAI itu kayak bangunan yang megah gitu. Nah, apa jadinya kalau fondasinya goyang? Atau malah rapuh? Ya udah pasti, seluruh bangunannya bisa ambruk kan? Ini penting banget buat kita pahami. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa sih kurikulum sepenting PAI ini harus pakai landasan hukum segala? Bukannya ngajar agama itu soal hati, soal keyakinan? Nah ini pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya ternyata jauh lebih dalam dan strategis dari yang mungkin kita bayangkan. Jawabannya ada di konsep ini, landasan yuridis. Terdengar resmi ya. Tapi intinya gini, ini tuh bukan soal birokrasi atau formalitas doang. Justru landasan hukum inilah yang ngasih PAI legitimasi. Artinya apa? Artinya negara secara resmi mengakui, melindungi, dan menjamin PAI bisa berjalan. Sekaligus memastikan semuanya sejalan sama tujuan besar pendidikan nasional kita. Oke, dari konsep umum, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantungnya. Jadi, apa sih fondasi utama, si batu penjuru yang jadi pegangan buat seluruh kurikulum PAI di Indonesia? Nah, ini dia. Dengerin baik-baik kutipan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Kalimat ini, wow, kuat sekali. Ini bukan lagi soal boleh atau tidak boleh, tapi sebuah hak. Hak yang dijamin negara buat setiap anak di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, ini jadi kewajiban negara untuk memfasilitasinya. Benar-benar sebuah game changer kan? Oke, kalau tadi UU Sisdiknas itu fondasinya, sekarang kita lihat pilar-pilarnya. Kan sebuah bangunan nggak mungkin berdiri cuma dengan fondasi ya, perlu tiang-tiang yang kuat buat menopangnya. Nah, kita akan lihat pilar-pilar regulasi ini. Dan lihat deh, ini keren banget. Kita bisa lihat arsitektur hukumnya tuh rapih banget. Ada peraturan Menteri Agama untuk sekolah umum, ada aturan spesifik buat madrasah, bahkan sampai ke level perguruan tinggi pun diatur. Ini nunjukin kalau pendidikan agama itu dirancang secara sistematis sebagai sebuah perjalanan belajar yang nyambung terus dari SD sampai kuliah. Keren kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ngomongin soal kebijakan. Mungkin kita mikir, apa hubungannya sih kebijakan besar negara yang di atas sana sama apa yang diajarkan Pak Guru atau Bu Guru PAI di kelas? Ternyata hubungannya erat banget. Hubungannya tuh ternyata dua arah, kayak simbiosis gitu. Jadi kebijakan negara masih arahan, nah kurikulum PAI yang menerjemahkan arahan itu jadi aksi nyata di kelas. Contoh gampangnya gimana? Misalnya nih, saat pemerintah lagi gencar-gencarnya ngomongin moderasi beragama, otomatis materi soal toleransi, soal tasamuh, di buku-buku PAI juga jadi lebih ditekankan. Jadi kurikulum itu benar-benar cerminan live dari visi negara. Nah, ini dia salah satu bukti nyatanya. Ada pergeseran besar banget antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kalau dulu di kurikulum 2013 fokusnya lebih ke siswa tahu apa aja sih? Nah sekarang di kurikulum Merdeka pertanyaannya jadi siswa bisa apa? Fokusnya geser banget dari yang tadinya cuma nguasain materi, sekarang jadi soal kompetensi, fleksibilitas, dan yang paling penting pembentukan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini beneran lompatan besar secara filosofis. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Dan menurut saya ini yang paling krusial. Setelah kita ngomongin hukum, regulasi, kebijakan, sekarang pertanyaannya, so what? Apa dampaknya buat yang di lapangan? Yuk kita tarik semua benang merahnya dan lihat langsung ke denyut nadi pendidikan, yaitu di ruang kelas. Dan dampaknya ternyata gede banget. Guru PAI sekarang perannya berubah, bukan lagi cuma nyuapin materi, tapi jadi fasilitator. Mereka ditantang buat bikin pembelajaran yang nyambung sama dunia anak-anak sekarang. Karena fokusnya ke karakter, guru-guru juga dituntut buat terus belajar, buat upgrade diri.
Dan ini akhirnya memicu banyak inovasi loh. Mulai dari cara ngajarnya yang makin kreatif, sampai cara nilai siswa yang nggak cuma lihat nilai ujian doang. Jadi, apa kesimpulannya? Gini, keberhasilan kurikulum PAI itu ibarat sebuah orkestra. Supaya musiknya indah, butuh harmoni dari 3 pemain utama. Ada regulasi yang jelas, itu ibarat partitur lagunya. Ada kebijakan yang visioner, itu dirijennya. Dan yang paling penting, ada kapasitas guru. Mereka ini musisinya di lapangan. Kalau satu aja fals, ya, musiknya jadi nggak akan enak didengar. Dan sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenung. Di tengah dunia yang berubah cepat banget kayak sekarang, dengan segala tantangan globalnya, gimana ya caranya kurikulum PAI kita bisa terus lincah beradaptasi, tapi di saat yang sama tetap kokoh berpegang pada akar hukum dan spiritual yang jadi jiwanya? Wah, ini PR besar buat kita semua ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.